warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiridi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu prinsip kerja dari sistem rem ABS. Nah, sebelum memasuki dari prinsip kerja rem ABS, kita harus mengetahui dulu apa definisi dari sistem rem ABS. Kemudian apa saja komponen-komponen pada sistem rem ABS dan bagaimana cara kerja dari sistem rem ABS. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari saksikan video berikut ini. Di Indonesia, teknologi telah berkembang sangat pesat, tak terkecuali teknologi yang terpasang pada kendaraan. Salah satu jenis kendaraan yang mengalami perkembangan yaitu pada sepeda motor. Berbagai teknologi baru dapat kita temukan pada sepeda motor. Salah satunya adalah teknologi sistem pengereman. Rem sebagai bagian yang sangat penting dari keselamatan dan telah mengalami banyak perkembangan, baik dari segi desain dan juga fungsi. Penggunaan sepeda motor di Indonesia dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini dapat kita lihat pada jalan-jalan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan meningkatnya penggunaan sepeda motor, tidak sedikit pula masyarakat yang mengeluh akan kurangnya performa dari sistem rem. Saat ini, produsen-produsen berlomba-lomba dalam menawarkan kapasitas mesin dengan cc yang tinggi. Itu semua harus ditunjang dengan sistem pengereman yang memadai untuk menunjang keamanan dan keselamatan dari penumpang. Berbagai jenis kendaraan terbaru saat ini telah dilengkapi dengan teknologi anti-lock braking system atau yang biasa kita kenal dengan ABS. Sebelum kita membahas mengenai ABS, ada baiknya kita mengetahui bagaimana sistem pengereman dalam kendaraan bekerja. Sistem pengereman bekerja saat kita menekan pedal rem. Pedal rem tersebut terhubung dengan silinder berisi cairan hidrolik. Cairan tersebut akan memberikan tekanan pada bantalan rem di setiap roda dan memberikan kekuatan yang cukup untuk membuat kendaraan berhenti. Kelemahan paling utama dari non-ABS adalah saat melakukan pengereman mendadak. Melakukan pengereman secara mendadak di jalan yang licin adalah sesuatu yang menantang. ABS mengambil peran penting dari kondisi yang menegangkan ini. Faktanya, pada permukaan jalan yang licin, pengemudi profesional pun tidak dapat berhenti secepat pengemudi tanpa ABS. ABS memberikan keamanan kepada pengemudi dengan mengurangi kemungkinan roda terkunci dan kendaraan tergelincir. Saat pengereman berat, ketika rem diinjak dengan keras, roda akan terkunci. Setelah penguncian terjadi, kendaraan tidak lagi dapat dikendalikan dengan mudah, menyebabkan pengemudi kehilangan kendali atas kendaraan mereka. ABS menguntungkan pengendara dalam dua hal, yaitu dapat berhenti lebih cepat dan dapat mengatur kemudi saat kendaraan mulai melambat. Terdapat 5 komponen utama pada sistem rem ABS. Dalam sistem rem ABS, kelimanya memiliki fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sistem pengereman ABS membutuhkan informasi untuk mengetahui kapan roda akan terkunci. Sensor kecepatan adalah sensor yang akan mengetahui kondisi tersebut. Sensor ini umumnya terdiri dari cincin bergigi dan magnet di dalam kumparan kontak. Antara cincin dan magnet menginduksi medan listrik dan menghasilkan sinyal digital yang akan dikirimkan ke pengontrol ABS. Pengontrol kemudian akan membaca kecepatan pada setiap roda. Sensor kecepatan merupakan komponen kunci dalam pengendalian selip kendaraan dalam semua kondisi. Pada sistem rem ABS terdapat sebuah katup yang dikendalikan oleh ABS. Katup ini berfungsi untuk mengatur penyaluran cairan hidrolik atau minyak rem, mengontrol tekanan dan membatasinya dalam jumlah tertentu. Ketika pedal rem ditekan, katup akan membuka dan menyalurkan minyak rem pada roda. Ketika pedal rem ditekan lebih keras, katup akan membatasi tekanan pada rem.
katup ini memiliki 3 posisi. Posisi pertama, katup terbuka dan tekanan pada silinder akan diteruskan ke rem. Pada posisi kedua, katup menutup saluran, mengisolasi rem dalam master silinder, serta mempertahankan tekanan pada rem. Ini mencegah tekanan lebih tinggi jika pengemudi menekan handle rem lebih keras. Posisi ketiga, katup melepaskan tekanan yang ditahan pada rem. Pompa berfungsi untuk mengembalikan tekanan yang telah dilepaskan dari rem. Karena katup mampu melepaskan tekanan dari rem, harus ada cara untuk mengembalikan tekanan tersebut. Itulah yang dilakukan oleh pompa. Ketika katup mengurangi tekanan dalam pompa, maka tekanan hidrolik pada roda akan dikurangi sampai roda kembali berputar. Minyak rem adalah aplikator utama dari sistem rem. Minyak rem digunakan untuk mentransfer gaya dari saluran hidrolik ke mekanisme pengereman roda. Karena rem menghasilkan banyak panas, minyak rem memiliki titik didih yang tinggi untuk pengoperasian yang efektif ini. Dan juga, minyak rem mencegah korosi pada komponen yang bersentuhan. ECU atau ECM adalah sebuah komputer di dalam kendaraan. Berfungsi untuk menerima informasi dari sensor kecepatan dan mengontrol katup ketika roda kehilangan kendali. Sinyal dikirim ke ECM atau ECU, kemudian akan membatasi gaya rem dan mengaktifkan modulator ABS. Sekarang kita akan memasuki itu perbedaan dari ABS sepeda motor yang menggunakan rem atau ABS serta yang tidak menggunakan ABS. Baik, di sini terdapat motor manual yaitu tanpa ABS ya, dan untuk keluaran terbaru itu sudah menggunakan ABS. Sebenarnya rem ABS itu kalau untuk perbedaannya secara visual dan non visual itu tidak jauh berbeda ya. Dan yang membedakan hanya terdapat pada cakramnya saja, yang mana pada bagian cakram itu terdapat konstring yang merupakan landasan dari speed sensor atau sensor kecepatan pada sepeda motor. Dan pada box-boxnya otomotif, WP tidak memiliki sepeda motor rem ABS ya pada boxnya. Nah, biasanya di sekitar cakram ini memiliki tone ring ya, atau seperti garis-garis. Nah, dan juga sebenarnya tidak terlihat ya bagaimana perbedaan dari ABS dan non-ABS ya kalau secara visual. Namun kita dapat melihatnya bagaimana cara kerja dari rem tersebut. Cara kerjanya bisa dilihat di video berikut. Ada banyak variasi dan algoritma kontrol yang berbeda untuk setiap jenis ABS. Tetapi di sini kita akan membahas bagaimana sistem yang sederhana bekerja. Pada dasarnya, ABS bekerja dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, pedal rem ditekan. Dan yang kedua, sensor roda mendeteksi penguncian. Dan yang ketiga, ABS akan memompa atau mengocok rem. Pengontrol akan memantau kecepatan kendaraan setiap saat. Saat pengontrol membaca adanya perlambatan roda yang tidak biasa saat pengereman mendadak, tepat sebelum roda terkunci, putaran roda akan mengalami perlambatan yang sangat cepat. Kendaraan membutuhkan 5 detik untuk berhenti dari kecepatan 100 km per jam dalam kondisi ideal. Ketika penguncian terdeteksi, ABS memompa rem 100 kali per detik.
Ini terjadi dengan sangat cepat, sampai roda benar-benar mengalami perlambatan yang signifikan. Hasilnya, roda akan melambat pada kecepatan yang sama. Itulah cara kerja dari sistem rem ABS. Baik, itulah penjelasan tentang dari sistem rem ABS. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa definisi dari sistem rem ABS, kemudian apa saja komponen-komponen pada sistem rem ABS, dan bagaimana cara kerja dari sistem rem ABS. Nah, mudah-mudahan video tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan saya akhiri dengan ide Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada saran maupun pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.